A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu memuji Allah dalam situasi apapun. Marilah kita tetap mengatakan alhamdulillah. Musibah memang harus kita disuruh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tingkat paling tinggi dalam keridhaan menerima musibah adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah saya akan menyampaikan muqaddimah usul fikih dan insyaallah akan terus dibahas di pekan ketiga saya kira tentang usul fikih. Usul fikih satu ilmu dipelajari akan tetapi termasuk ilmu yang jarang diajarkan di masjid. Kalau bab tazkiyatun nafas sering, bab fikih sering, tafsir hadis sering, fikih sering, tapi usul fikih hampir jarang. Hampir jarang. Saya memang sering ngajar usul fikih dari 2006 sejak kembali dari Sudan mengajar usul fikih. Setiap kali mengajar usul fikih selalu ada yang bertanya, kalau kami mengikuti kuliah alhamdulillah, bagaimana dengan yang lain yang tidak kuliah? Bagaimana tahu ilmu usul fikih? Tapi alhamdulillah di masjid ini untuk tahun ini mungkin akan kita pelajari paling tidak mendapat gambaran tentang apa itu usul fikih, pembahasannya apa saja. Jadi hari ini akan kita lihat manfaatnya apa. Nah, biasanya kalau muqaddimah usul fikih kalau di kelas saya tanya sama mahasiswa, menarik gak? Kalau menarik kita terusin, kalau enggak kita bubar gitu. Tapi kata mereka menarik Ustaz, ayo kita terusin. Padahal kata kuliahnya harus selesai. Alhamdulillah. Muqaddimah. Apakah dalam Quran atau Sunnah ada teks yang berbunyi syarat jual beli? Kita nggak hafal hadis, juga mungkin ada yang tidak hafal Quran. Pertanyaannya ada nggak dalam Quran syurutul bai', syarat-syarat jual beli? 1, 2, 3, 4, ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Nggak ada lah udah. Apakah dalam Quran dan Sunnah ada teks yang berbunyi bahwa ilat emas adalah alat tukar resmi, ilat zahab hiya thamaniyah? Apakah dalam Quran dan Sunnah ada teks yang berbunyi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba? Ada hadis tapi dhaif gitu. Oh, hadis ini memang hadisnya dhaif tapi maknanya disepakati. Pertanyaannya, kalau tidak ada, yang ada apa? Saya biasa membuka usul fikih dengan pertanyaan ini. Yang ada apa? Syurutul bai' ada dalam fikih, dalam hadis nggak ada. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Hadis dhaif, tapi sepakat maknanya jadi ijma. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Terus yang ada apa? Teks yang lihat yang saya garis merah difahami bahwa syarat tentang syarat jual beli. Apa bedanya? Beda. Teks yang difahami bahwa illat atau sebab logis emas benda riba adalah alat tukar resmi. Teks yang ada adalah yang difahami bahwa setiap manfaat dari pinjaman adalah riba. Apa yang membedakan? Teks yang difahami. Ada nggak Rasulullah bersabda tata cara sholat 1, 2, 3, 4 sampai akhir dari A sampai Z? Nggak ada. Yang ada
teks yang difahami. Betul ya? Loh, makanya beda antara fikih dengan sunnah itu beda. Hadis dengan fikih beda. Lah, permasalahannya bagaimana cara memahami? Nah, ini. Bagaimana cara memahami? Kok bisa jadi berurutan tata cara sholat dari A sampai Z gitu? Bagaimana cara memahami? Loh kan? Apakah bisa memahami dengan terjemah? Nggak bisa. Kenapa? Karena memahami itu harus dari teks aslinya berbahasa Arab. Yang difahami itu teks Arabnya, bukan teks Indonesianya. Karena teks Indonesia itu terjemah itu tidak mewakili makna. Itu hanya pendekatan makna. Contoh kecil saja. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia dalam keadaan merugi. Salah. Yang benar demi masa sesungguhnya seluruh, bukan manusia, seluruh manusia. Kalau manusia kayaknya kita nggak masuk. Kalau seluruh masuk kita masuk. Seluruh manusia seluruh manusia di neraka. Merugi itu di neraka loh. Beda nggak rasanya? Beda. Demi masa seluruh manusia di neraka. Berarti kita semua iya. Yang menyelamatkan 4. Iman, amal soleh, istiqomah, sabar. Kalau terjemah merugi. Kalau yang berbisnis, wah berarti semua orang rugi duluan kalau bisnis. Padahal merugi di situ di neraka gitu. Makanya kadang-kadang agak tidak bisa hanya sekedar membaca terjemah. Jadi memahami itu dari teks bahasa Arabnya. Tadi apa sih bedanya? Alif lam, innal insana, al insan itu maknanya seluruh. Alif lam itu maknanya seluruh gitu. Seluruh. Kadang-kadang memang tidak bisa di Arab. Jadi memahami fikih dengan terjemah depak nggak bisa. Harus dengan teks Arabnya gitu. Terjemah depak itu hanya pendekatan saja. Sebetulnya itu solusi sementara selama belum bisa bahasa Arab. Tapi nggak bisa bahasa Arabnya kelamaan gitu. Betul ya? Saya yakin banyak yang nggak bisa bahasa Arab di ruangan ini. Loh kan ya, makanya bahasa Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, tapi belajar bahasa Inggris. Itu. 6. Proses ijtihad. Coba lihat. Ini. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Ijtihad di sini mengetahui hukum. Bukan menentukan hukum. Mengetahui hukum. Ijtihad di sini artinya mengetahui hukum. Ijtihad menggunakan usul fikih. Jadi mujtahid beristihad menggunakan ilmu usul fikih, melahirkan fikih sebagai produk. Fikih sebagai produk. Jadi fikih itu bukan Quran, bukan sunnah, tapi hasil ijtihad. Jadi kalau ditanya kenapa harus ijtihad? Karena makna Al-Quran dan makna hadis tidak selamanya pasti dan jelas. Kalau seluruh Al-Quran dan hadis maknanya pasti dan jelas, nggak ada ijtihad, nggak ada beda pendapat, nggak ada ulama. Karena di antara peran ulama adalah menjelaskan Quran dan Sunnah. Nggak ada tafsir, nggak ada Imam Nawawi yang mensyarah hadis, nggak ada. Permasalahannya Al-Quran dan Sunnah banyak maknanya harus didalami karena tidak sharih dan tidak qat'i. Tidak sharih itu jelas maknanya, qat'i itu pasti. Kalau seluruh Quran dan hadis sharih, jelas dan qat'i dan pasti, nggak ada lagi madhab fikih, nggak ada, semua sama sudah. Tidak perlu ulama lagi, sudah selesai. Jadi yang masalah sahabat juga sering nanya ke sahabat lain, apa ini artinya? Berarti ada yang tidak sharih dan ada yang tidak qat'i, disebut dhonni. Maka ada ijtihad. Ijtihad menggunakan diantaranya, saya katakan diantaranya menggunakan ilmu usul fikih. Diantaranya menggunakan ilmu usul fikih.
Disinilah satu ilmu bernama ilmu usul fikih. Sedangkan hasil ijtihadnya namanya fikih. Jadi yang kita baca itu hasil ijtihad, maka terkadang beda hasilnya. Tata cara sholat menurut Syafi'i ada kunut. Tata cara sholat menurut Imam Malik kunutnya sebelum ruku. Tata cara sholat sebelum menurut Ahmad bin Hambal, kalau dari berdiri ke sujud tangan dulu. Itu. Jadi saya membuat perbandingan madhab 4 tentang tata cara sholat. Ternyata beda memang. Hasil ijtihad. Kenapa harus ada ijtihad tadi? Karena Al-Quran tidak seluruhnya jelas maknanya, qat'i pasti maknanya, nggak seluruhnya. Makanya ada tafsir, ada syarah hadis. Nah, jadi sebagai contoh misalkan Dharu ma baqiya minar riba. Apa dharu? Larangan. Apa arti larangan? Dalam usul fikih mengatakan an-nahyu lit tahrim. Larangan itu artinya haram. Berarti apa yang dilarang? Riba. Apa makna fikihnya? Riba haram. Jadi nggak langsung riba haram, ada prosesnya. Itu apa? Menurut kaidah usul fikih, larangan itu pertama bermakna haram. Kalau begitu riba tidak ada makna lain yang bisa memindahkan maknanya dari haram, akhirnya riba haram. Dan sepakat ijma riba haram. Berarti ada prosesnya sebelum menuju kesimpulan riba haram. Dan yang lainnya. Nah, untuk mengetahui hukum kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tapi harus melalui usul fikih. Di sini pentingnya ilmu usul fikih. Nggak bisa. Maka sebagian orang ada dikatakan ulama, nanti dulu siapa dia? Fulan bin Fulan. Gimana? Dalam riwayatnya nggak pernah belajar usul fikih. Kenapa harus membuat buku fikih? Padahal dia nggak pernah tahu belajar usul fikih. Gitu. Kalau di pesantren sekali lagi ada yang namanya 12 ilmu sebelum ilmu alat. Usul fikih ilmu alat. Kalau fikih hasil ijtihad. Maka kita mengatakan mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu semua sepakat. Karena tadi kalau lihat dari skema ini, seluruh fuqaha kembali kepada Quran dan Sunnah. Seluruh fuqaha. Imam Syafi'i sebelum menjadi faqih hafal Quran, hafal hadis, hujjah fil lughah dalam bahasa ia, mengarang usul fikih, punya Musnad al-Syafi'i. Setelah itu baru fikih. Jadi ada ilmu alat untuk untuk berijtihad menghasilkan, yaitu fikih. Semua madhab kembali kepada Quran dan Sunnah. Semua madhab. Jadi untuk mengetahui hukum dalam hukum Islam ya, dalam syariat, kembali ke Al-Quran dan Sunnah harus melalui usul fikih. Enggak melalui usul fikih terlalu banyak kesalahannya. Kenapa? Karena usul fikih adalah cara yang sudah baku yang dipakai sejak zaman Rasul. Nanti ada sejarah usul fikih. Nah, contoh ayat dan hadis dalam muamalat. Saya ambilkan dalam muamalat karena memang saya ngajar muamalat. Ayat tentang riba. Ahallallahul bai'a wa harramar riba, artinya Allah menghalalkan seluruh jual beli dan Allah mengharamkan seluruh riba. Berarti ini ayat maknanya nanti dulu. Kenapa? Apakah seluruh jual beli haram? Nanti dulu. Ada mekanismenya. Nanti ada nama takhsis, pengecualian, kecuali yang diharamkan oleh hadis seperti jual beli, yang kan banyak jual beli yang diharamkan kan. Jadi tidak bisa seluruh jual beli halal. Makanya harus digabungkan dengan hadis nanti yang berbicara tentang jenis-jenis jual beli yang diharamkan. Kecuali, ada pengecualiannya. Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Ini
baru ayat. Bagaimana fikihnya? Belum, harus ada ijtihad nantinya. Harus ada ijtihad. Ya ayyuhalladzina amanu dzaru ma baqiya minar riba. Subhanallah, seorang mengamati ternyata seluruh kalimat riba dalam Quran itu adalah riba jual beli. Lafaz riba yang disebutkan dalam 3 ayat Al-Quran di atas adalah riba qard. Riba apa? Pinjaman. Dari mana? Karena kalau riba jual beli adanya dalam hadis. Dari mana kita bisa memahaminya? Makanya tidak sederhana. Berarti seluruh riba, yang dimaksud bukan seluruh riba. Riba jenisnya riba pinjaman, bukan riba jual beli. Karena riba jual beli ada di mana? Ada di hadis. Ada di hadis. Adzhab bidzahab wal fiddah bil fiddah. Berarti ya memang perlu penjelasan. Yang namanya ayat hukum dan hadis hukum butuh penjelasan. Ilmunya bernama ilmu usul fikih. Memang harus pakai perangkat usul fikih. Ada subhanallah, ada seorang mengamati seorang ulama. Setelah ditelusuri, ulama ini tidak pernah atau tidak belajar ilmu usul fikih. Dia mengatakan, pantas selama ini jadi salah terus. Kenapa? Memang tidak memakai ilmu usul fikih. Tidak memakai ilmu usul fikih. Definisi usul fikih nggak usah panjang-panjang, kita persingkat saja. Ilmu usul fikih menjadi ilmu yang sudah berdiri sendiri. Berarti ilmu usul fikih tidak usah dilihat apa itu usul apa fikih. Tapi ilmu usul fikih adalah ilmu yang sudah tersendiri sebagai sebuah ilmu. Apa usul fikih? Al-ilmu, ilmu. Kenapa? Kalau ilmu itu tidak ragu. Al-ilmu bi adillati ahkam ijmalan wa kafiyatul istifadah minha wa hal mustafid. Ilmu tentang 3 hal. Pertama, dalil global, dalil fikih apa saja. Setelah ini ada. Yang kedua, bagaimana menggunakan Quran dan Sunnah, bagaimana memahami Quran dan Sunnah sehingga menjadi hukum. Yang ketiga, siapa yang menggunakan ilmu ini? Yang menggunakannya mujtahid. Terus kita bertanya, kalau yang menggunakan ilmu ini mujtahid dan kita tidak mujtahid, terus ngapain belajar usul fikih? Kita bukan mujtahid. Paling tidak nanti ada manfaat usul fikih bagi kita adalah kita faham kenapa mujtahid berpendapat seperti ini gitu. Nanti ada manfaatnya. Nah, jadi secara global ilmu usul fikih 3. Pertama, dalil global, setelah ini saya sebutkan. Kedua, bagaimana memahami Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ijtihad para mujtahid. Jadi, apa ilmu usul fikih? Bidang kajiannya. Nah, ini pertama, ilmu usul fikih berbicara hukum. Maka fikih itu bertanya apa hukumnya? Apa hukumnya? Saya sering mengatakan bahwa jangan berkata dalam hukum ya, bukan dalam selain hukum. Kalau dalam hal memotivasi beramal silahkan. Apakah sunnah? Silahkan. Tapi dalam hukum tidak boleh bertanya apakah sunnah. Karena sunnah itu ada hukumnya, bid'ah ada hukumnya. Nanti kalau berbicara masalah hukum saya jelaskan bagaimana Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa bid'ah ada hukumnya, sunnah ada hukumnya. Dan saya berusaha tidak berpendapat. Saya berusaha untuk menukil. Nah, hukum, apa itu hukum? Dijelaskan. Siapa yang berhak menentukan hukum? Allah. Maka dalam usul fikih mengatakan seseorang menentukan hukum berdasarkan hawa nafsu musyrik. Bahaya kan? Seseorang menentukan hukum dalam fikih, menentukan hukum dalam fikih hanya mengikuti hawa nafsu musyrik. Bahaya memang. Maka harus berlandaskan dalil. Siapa yang berhak menentukan hukum? Allah, bukan hawa nafsu. Yang ketiga, objek yang melaksanakan hukum manusia mukallaf. Maka nanti akan dibahas siapa mukallaf. Kemudian yang dikenai hukum adalah perbuatan manusia.
Ada debat, saya senyum akhirnya. Ada seorang mengatakan, masa hukum tidak berkenaan dengan alat? Dalam usul fikih, hukum tidak berkenaan dengan alat. Apa hukum pisau? Salah nanyanya. Apa hukum menggunakan pisau untuk motong bawang? Nah itu benar, karena hukum itu berkenaan dengan aktivitas manusia. Ketika membaca ayat hurrimat alaikum ummahatukum, ibu haram, maksudnya menikahi, karena yang haram itu fi'lunnya, aktivitasnya, perbuatannya. Hukum itu hanya berbicara tentang perbuatannya gitu. Maka hurrimat alaikum ummahatukum, apa artinya? Apa hukum menikahi, bukan melihat ibu. Kalau melihat ibu masa haram gitu kan. Hurrimat alaikumul maitatu, yang haramnya apa? Memakan. Berarti hukum itu hanya berkenaan dengan perbuatan manusia. Maka ini penting, dalam fikih tidak menghukum hati. Tidak menghukum hati. Apa hukum bersyukur? Bersyukur kan amal hati, nggak ada hukumnya. Terus, nah apa hukumnya? Misalkan kalau syukurnya dirubah menjadi apa? Perbuatannya baru kena hukum. Contoh gini, Abu Thalib yakin Muhammad Rasulullah, tapi nggak diucapkan, ya nggak dihukum. Maksudnya tidak masuk Islam. Kenapa? Karena yang dihitung itu perbuatannya, bukan. Makanya Abu Thalib tidak dianggap masuk Islam walaupun yakin dalam hati. Semuanya apa? Bahasannya itu adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia. Maka ada yang berdebat, masa hukum tidak berkenaan dengan alat? Emang hukum tidak berkenaan dengan alat? Nggak ada hukum berkenaan dengan alat. Apa hukum alat musik? Ya nggak ada hukum alat musik. Kenapa alat? Yang ada apa hukum menggunakan alat musik? Untuk apa? Kayak pisau tadi. Pisau, apa hukum pisau? Nggak ada. Apa hukum menggunakan pisau untuk motong bawang? Boleh. Apa hukum pisau untuk menyembelih ayam punya tetangga? Haram punya tetangga gitu kan. Jadi yang kena hukum apa? Perbuatannya, bukan alatnya. Nah, jadi ini selintas nanti insya Allah kita bahas satu-satu tentang hukum. Hukum ada namanya awarid, ada situasi. Tidak semuanya. Apa hukum sholat? Wajib. Berapa rakaat? 4. Dalam keadaan safar, awarid namanya. Bisa 2 gitu. Nah, kemudian rahimakumullah, bidang kedua dalil. Nah, ada Quran, ada sunnah. Kita bahas nanti insya Allah Quran apa, sunnah apa. Ada ijma, apa itu ijma. Ada qiyas, apa itu. Nah, insya Allah saya berikan contoh. Karena kebiasaan saya kalau ngajar usul fikih, saya kasih contoh dari fikih. Contoh fikih. Ketika saya ngajar di Lipia juga, ketika ngajar mahasiswa jadi bingung, kenapa? Kok beda Ustaz? Pasti kalian bedanya kenapa? Kayak saya kasih contoh ya. Iya kan? Ya kalau kasih contoh. Jadi permasalahan usul fikih adalah tidak diberi contoh. Tidak diberi contoh. Contoh begini, oh begini, oh begini. Contoh. Ketika ngajar Bidayatul Mujtahid, saya tinjauannya usul fikih. Karena Bidayatul Mujtahid adalah contoh permasalahan usul fikih. Nah, dalil yang sepakat 4. Yang tidak sepakat banyak. Akan tetapi secara praktek semua pakai. Seperti istihsan, semua pakai. 4 mazhab pakai semua. Bahkan kita dalam hidup juga pakai istihsan. Nanti kita belajar apa itu istihsan. Contoh istihsan. Sulit dihindari, haram, tapi jadi boleh. Kenapa? Sulit dihindari. Contoh, tukar dolar harus cash. Dolar dengan rupiah harus cash kan? Nah, kalau 100.000 dolar ditukar rupiah bisa cash nggak? Pasti nggak bisa dong, nggak mungkin. Makanya nggak bisa cash. Haram, nggak. Kenapa? Nggak bisa dihindari. Istihsanan. Gitu.
haram tapi boleh. Gimana? Ya, nggak bisa dihindari, gimana lagi? Nah, itu istihsan. Nanti insya Allah kita bahas. Masjid besar, di beberapa masjid besar. Kemudian terkejatuhan kotoran cecak. Cuci itu karpet, cuci. Kapan keringnya? Cecak tiap hari jatuhnya. Sulit gimana? Yang mana lagi yang bisa dihindari? Istihsanan. Nah, najis gak kira-kira? Najis. Cuci tiap hari? Kapan keringnya? Kayak itu terlalu, kalau di sini saya kira enggak ya. Tapi kalau di beberapa tempat memang seperti itu. Kemudian maslahah mursalah sama. Beda pendapat, kenyataannya semua make gitu. Apa itu maslahah mursalah? Ada situasi berbeda. Hadis turun situasi tertentu, ketika mau diterapkan situasinya beda dengan ketika hadis turun. Maka hukumnya jadi berubah. Karena situasinya sudah beda. Contoh, apa hukumnya memotong pohon ketika perang? Haram, nggak boleh. Apa hukumnya memotong pohon ketika perang? Pohonnya dipakai musuh untuk berlindung. Ya beda lagi, babat emang musuh-musuhnya gitu kan. Jadi ada situasi, kan hadis mengatakan, makanya ada maslahah mursalah. Nanti insya Allah saddu dzara'i halal, tapi jadi nggak boleh. Apa hukumnya memakai kacamata hitam di tempat banyak perempuan? Haram. Kenapa? Karena pasti dilakukan untuk mukanya ke depan, matanya ke kiri. Kenapa? Lah kan boleh pakai kacamata yang boleh. Cuman kemungkinan ini orangnya ke depan tapi matanya ke kiri gitu kan. Sampai ada saddu dzara'i. Al-uruf itu saya gini. Berapa sih mahar di Indonesia? Uruf. Mahar di Saudi beda sama Indonesia, urufnya beda gitu. Saya pernah tinggal di Sudan, banyak sekali gadis nggak nikah. Kenapa? Mahar terlalu tinggi. Kenapa? Urufnya maharnya harus tinggi. Keluarga itu terhina kalau maharnya rendah. Di Indonesia main rendah-rendahan mahar itu. Nah, sebuah mushaf, padahal mushafnya boleh hadiah dari kedutaan Saudi gitu. Beda, urusnya udah beda gitu. Di Indonesia daripada nggak nikah, di sana daripada mahar rendah gitu. Maka urufnya ditentukan uruf. Berapa sih jumlahnya? Uruf. Al-Quran tidak menyebutkan. Nah, al-istishab nanti juga ada insya Allah. Segala sesuatu itu boleh dulu istishab nanti. Namanya qaul sahabi. Qaul sahabi itu pendapat sahabat. Ada riwayat tidak berujung ke Rasul. Itu bukan hadis, itu pendapat sahabat. Pendapat sahabat. Contoh yang paling jelas, Sayyidah Aisyah diimami oleh seorang bernama Zakwan. Zakwannya pakai mushaf. Sayyidah Aisyahnya sahabat, berarti pendapat sahabat bukan pendapat Rasul. Kenapa? Ya mushaf kan adanya di zaman Abu Bakar, bukan di zaman Rasul. Apakah ada hadis tentang Rasulullah baca Quran pakai mushaf? Kan mushafnya nggak ada zaman Rasulullah. Namanya qaul sahabi. Contoh juga masalah mursalah, kenapa Abu Bakar mengumpulkan Quran jadi mushaf padahal tanpa ada hadis, tanpa ada ayat. Masalah mursalah. Semua sepakat. Termasuk yang mengatakan masalah mursalah tidak hujah, mazhab Syafi'i sepakat juga. Ya berarti hanya beda lafaz tapi substansinya sama. Maka kita akan berbicara 11 dalil dalam usul fikih. Karena semua dipakai. Saya lihat semua dipakai. Syar'u man qablana sama juga dipakai. Syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Daud dikisahkan dalam Al-Quran. Apakah syariat bagi kita? Nanti ada aturannya gitu. Nanti ada aturannya. Nah, ini dalil dalam usul fikih. Ini kira-kira berapa pertemuan? Kita sebulan sekali. Cara memahami dalil. Ini juga masalah penting. Insya Allah kita bahas dalam bab Quran dan hadis. Bagaimana memahami hadis, bagaimana memahami Al-Quran, apa itu qot'i dan doni. Insya Allah di bab cara memahami hadis. Disebut ilmu semantik. Kaidah usul fikih bersifat bahasa tadi. Perintah itu larangan. Kapan perintah tidak bermakna? Larangan itu berarti haram.
kapan perintah bermakna haram, kapan perintah tidak bermakna haram, ada aturannya. Tidak seluruh perintah larangan haram, ada aturannya. Kapan larangan menjadi haram, kapan larangan pindah dari haram ke makruh gitu. Ada aturannya. Jadi Rasulullah melarang berarti haram, belum tentu. Belum tentu. Maqasid, nah ini juga saya sering berbicara masalah maqasid, dan maqasid bagian dari usul fikih. At-ta'arud tarjih, kontradiktif. Sebelumnya saya berbicara bulan lalu tentang ta'arud tarjih, yaitu apa? Satu ayat tidak bisa dipahami dari satu ayat, lihat ayat lain, lihat hadis lain. Kalau terjadi kontradiktif, bagaimana menggabungkannya? Namanya pertentangan. Seperti sebelumnya saya berbicara tentang satu hadis berbicara tentang kalau alat pertanian ada di rumah, Allah turunkan laknat. Hadis lain menyuruh bercocok tanam. Kok kontradiktif? Gabungkan. Bagaimana? Larangan bercocok tanam ketika ada tugas yang lebih besar, yaitu apa? Di antaranya al-jihad. Kan gitu. Ada seorang guru harus ngajar, bercocok tanam, ya nggak boleh gitu. Berarti harus bagaimana menggabungkannya, namanya kontradiktif, pertentangan antara ayat, antara dalil. Contoh lain, satu ayat hadis mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman, enggak boleh minum berdiri. Di hadis lain Rasulullah meminta bejana air Zam-Zam, kemudian beliau minum berdiri. Bagaimana menggabungkannya? Ada aturannya dalam ilmu semantik atau ilmu dilalah, yang lebih tepat ilmu dilalah. Berarti ada aturannya. Kapan perintah bermakna wajib, kapan perintah bermakna sunnah, kapan perintah bermakna mubah. Tidak semua perintah bermakna wajib. Kan Rasulullah nyuruh, nanti dulu Rasulullah nyuruh artinya apa? Maka saya kadang bertanya, Rasulullah melarang atau mengharamkan? Emang beda? Beda, saya bilang. Ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang memanfaatkan ilmu ini dimanfaatkan oleh seorang mujtahid. Nanti dibahas apa itu mujtahid, siapa mujtahid, syarat mujtahid, apa itu ijtihad, apa itu taklid, bagaimana syarat, apa itu ittiba, semua dibahas. Nah, ilmu ini sekali lagi dibutuhkan karena sekarang fungsinya, karena kita ada fungsi dan manfaatnya. Fungsi usul fikih bagi kita, pertama, ini kan metode memahami Quran dan Sunnah dalam bab hukum. Terus fungsi bagi kita, kita faham kenapa perintah tidak wajib, kenapa larangan tidak haram. Oh, karena memang ada aturannya, kapan haram, kapan makruh, kapan wajib, kapan sunnah, kapan mubah. Jadi ada mekanismenya. Jadi bagi kita fungsinya adalah memahami kenapa para ulama berpendapat seperti itu. Bukankah hadisnya? Makanya memahami masalah tidak bisa dari satu hadis, berbagai hadis. Sebagai contoh yang paling gamblang, kenapa Imam Nawawi berpendapat ada bid'ah yang tidak sesat? Wah, ini Imam Nawawi nggak benar, nanti dulu lihat dulu aturannya. Ternyata ada namanya amun, makhsusun, umum, tapi ada kecuali. Contoh tadi, Allah menghalalkan seluruh jual beli, tapi dalam hadis ada jual beli yang dilarang, berarti kecuali yang dilarang, kan gitu. Nah, jadi tadi sudah ini, kita hanya bisa apa? Kenapa ulama berpendapat, katakanlah Syafi'i, Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah, kenapa? Kan perintah, kenapa kok tidak wajib? Seperti perintah menulis utang. Fa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, perintah. Wajib atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena di ayat lain kalau saling percaya yang nggak usah ditulis. Di ayat selanjutnya. Berarti kata ayat ini disuruh, kata ayat satu lagi kalau apa namanya? Kalau saling percaya yang nggak usah ditulis, berarti hanya anjuran yang bersifat anjuran.
Jadi ada mekanismenya. Jadi fungsi pertama bagi kita, jangan heran kenapa perintah tidak wajib, kenapa larangan tidak haram. Kenapa seluruh ada kecualinya? Bab usul fikih berbicara masalah itu. Kullu bid'atin dhalalah. Betul, seluruh bid'ah sesat, hadis. Kenapa ada kecualinya? Tanya Imam Nawawi, kenapa? Ternyata ada mekanisme dalam usul fikih namanya takhsis. Paling tidak itu pendapat Al-Imam An-Nawawi. Nah, dan Ibnu Hajar juga sama, Imam Syafi'i juga sama, ada ada yang kecualinya. Contoh lain, kenapa Imam Syafi'i membuat sholawat yang tidak seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah? Kan Imam Syafi'i mengatakan apa? Washolli wassalim salaman kullama dzakaraka dzakirun wa kullama ghafala an dzikrika ghafilun. Kan salawatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Kita pantas karena begini. Ada alasannya karena apa? Ada mekanisme memahami ayat dan hadis. Nah, kita lewat ini tadi sudah. Yang kedua, memahami hubungan antara dalil dan masalah hukum. Contoh, apa hukum sewa menyewa? Hukum sewa menyewa halal. Dalilnya apa? Fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Ini ayat tentang menyusui. Apa hubungannya dengan sewa menyewa? Kan masalahnya sewa menyewa, nyewa ruko, nyewa tanah, nyewa apa? Ini urusannya fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Untuk memahaminya kita harus memakai analisa dalil. Analisa dalil adalah dalam bab usul fikih. Maksud ayat, lihat, fa in arda'na. Ayat ini memerintahkan membayar upah bagi perempuan yang dicerai dan masih menyusui anaknya dari mantan suaminya. Bayar itu upahnya. Seorang suami mencerai istrinya, punya anak kecil, masih disusui. Suami wajib bayar upah menyusui anaknya. Dalam ayat ini. Kalau begitu, kalau begitu analisanya boleh namanya sewa menyewa. Yang begitu aja boleh, apalagi yang lain. Kebayang kan? Kalau kita aneh, masa anaknya sendiri disusui dibayar upahnya? Nah itu ayatnya. Fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Berarti dari ayat ini difahami sewa menyewa boleh secara umum. Yaitu apa? Secara tersirat ayat ini membolehkan sewa menyewa secara umum. Maksudnya ya boleh menyewa bayar upah seorang ibu menyusui anaknya kalau bapaknya udah menceraikan ibunya. Apalagi sewa ruko gitu. Ini aja udah boleh gitu. Nah, jadi dalam fikih ini kerangkanya. Ada dalil, tapi ada analisa dalil. Di mana usul fikih di bab analisa dalil. Analisa dalil. Maka saya kalau ke mahasiswa, jangan nyebutkan ayat, sebutkan analisa dalil. Karena kadang-kadang ayat dengan masalah yang dibahas nggak nyambung. Kayak tadi, babnya sewa ruko, tapi yang menyebutkannya menyusui anak gimana? Kita kan nggak ada ya, hampir tidak ada kita. Mantan suami wajib bayar upah menyusui. Kan anak kan milik bapak, itu milik bapak. Kemudian si mantan istri nyusuin, bayar tuh. Kita bingung, masa sih? Ya ayatnya memang bilang begitu. Nah, jadi ada namanya analisa dalil. Ada rahimakumullah. Nah, ini juga dengan usul fikih menjawab permasalahan hukum yang tidak terdapat teks hukumnya melalui kias, istisna, maslahah mursalah dan yang lainnya. Jadi yang namanya masalah fikih selalu muncul sedangkan Al-Quran dan Sunnah berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apa hukum imunisasi dengan vaksin COVID-19? Antum mau cari hadis tentang imunisasi, ya bakalan ketemu. Betul kan? Mau cari apa hadisnya? Nggak ada. Tapi mungkin saja ada hadis secara tersirat tentang imunisasi. Loh kan Rasulullah kan tibun nabawi. Tibun nabawi itu bukan
kedokteran yang di zaman Nabi, apapun alatnya, wasilahnya, selama bisa menyembuhkan, yaitu tibun nabawi. Termasuk kedokteran itu harus disebut tibun nabawi. Kenapa? Karena memang memahami hadis tidak seperti itu. Jadi Rasulullah memakai bekam itu karena di zamannya ya. Kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang itu pakai medis loh. Nah, jadi tidak selamanya masalah fikih terdapat ayat dan hadis. Ada mekanisme nanti namanya maslahah mursalah. Bagaimana maslahah mursalah? Walau alam bulan berapa? Karena kan sebulan sekali. Di Libya itu usul fikih dipelajari 8 semester. Satu semesternya 16 minggu. Satu minggunya 4 kali. Kira-kira berapa kali itu dipelajari? 4 kali 16 kali 8. Satu pertemuannya bisa 50 menit. Kita 1 bulan sekali. Nah, yang keempat, ini sangat penting, bagaimana kita memahami perbedaan pendapat. Jadi kalau pendapat dengan pendapat diadu, ribut, tapi Anda dalilnya apa, saya dalilnya apa, oh pantas, ya sudah kita toleran gitu. Contoh, saya kasih contoh yang agak ini, hukum jual beli kucing. Jelas hadisnya Rasulullah melarang jual beli kucing, tapi masalahnya kenapa kok jadi boleh? Masalahnya kata Imam Nawawi, pernah saya sampaikan di sini, kata Imam Nawawi, apa sih kucing? Kenapa haram kucing? Kan kucing nggak dimakan. Di sana ada hewan yang tidak dimakan, haram dimakan dan diperjualbelikan. Namanya keledai. Keledai itu haram dimakan loh. Kenapa keledai boleh, kucing nggak boleh? Kan sama-sama nggak dimakan, tapi kan keledai boleh diperjualbelikan. Oh, kalau begitu kata pendapat Imam Nawawi dan pendapat Syafi'iyah, yang dilarang adalah kucing yang tidak bermanfaat. Akhirnya terjadi beda pendapat. Yang satu mengatakan seluruh kucing tidak boleh diperjualbelikan, yang satu mengatakan kucing yang tidak boleh diperjualbelikan adalah yang tidak bermanfaat. Paling tidak kita faham kenapa dia berpendapat seluruh kucing tidak boleh diperjualbelikan, kenapa yang satu lagi kucing yang tidak boleh diperjualbelikan adalah yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat boleh, kucing anggora boleh, kucing garong boleh nggak? Nggak ada kerjaan jual beli kucing garong. Kenapa? Dalam sebuah fatwa mengatakan benda bermanfaat boleh diperjualbelikan. Jadi maksudnya kita faham kenapa terjadi beda pendapat. Jangan sampai tidak mau berbeda pendapat dan tidak toleran, menutup diri, pokoknya salah. Nanti dulu saya tanya, dalam kasus kucing, jual beli kucing yang sesuai sunnah itu haram atau boleh? Kan harusnya melarang. Apa makna larangan? Kan jadi kenapa? Kalau Rasulullah mengatakan sampai saya haramkan kucing, baik yang dijual, baik yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat, haram, itu jelas, nggak ada lagi beda pendapat. Tapi kalau masih kucing dilarang jual beli, diperjualbelikan, itu kan masih multitafsir. Contoh lagi, kenapa terjadi beda pendapat tentang jual beli di masjid? Rasulullah melarang jual beli di masjid. Kata Imam Abu Hanifah, yang haram itu kalau mengganggu. Maka kalau katakannya kalau jual beli di masjid adalah makruh katanya. Imam Malik makruh. Kenapa? Kalau bahkan Imam Malik lebih luas. Imam Malik itu mengatakan makruh kalau barangnya dibawa, haram kalau barangnya ditawar-tawarkan. Orang Allahu Akbar dia jualan, itu haram. Tapi kalau barangnya nggak dibawa, kemudian terjadi transaksi, nggak ada haramnya katanya. Makanya kata kalau Imam Malik, apa hukumnya kalau kita nanya, seandainya kita nanya ke Imam Malik, apa hukumnya jual beli bukalapak.com tag di masjid, barangnya nggak ada yang keganggu, nggak ada haramnya kata Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i makruh karena
Tadi masalah mengganggu tidak mengganggu. Yang satu lagi Imam Ahmad, haram. Kenapa? Karena masjid tempat ibadah. Masalahnya kalau masjid tempat ibadah, kenapa menikah di masjid dibolehkan? Padahal yang lebih heboh tuh nikah di masjid daripada jualan. Kan yang jualan di masjid nggak ada, yang ditawarkan di Indonesia nggak ada. Paling tidak bisik-bisik, saya bawa telur asin mau nggak? Nggak ada yang ribut lagi. Lagian jualannya nggak pas sholat lagi. Pertanyaannya, kalau jualannya jam 6 sampai jam 11 gimana? Paling tidak kita faham kenapa ini madhab 4 beda pendapat. Padahal hadisnya madhab 4 ya, bukan saya. Madhab 4 kenapa beda pendapat tentang hukum jual beli di masjid? Ya memang kalau hadisnya begini, kalau hadisnya Rasulullah melarang transaksi jual beli di masjid, baik dibawa nggak dibawa, ngeganggu nggak diganggu, haram. Ya udah selesai. Tapi kan nggak sedetil itu yang namanya hadis. Gitu. Nah, terakhir kita akhiri karena sudah bel. Saya gini, hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan insyaallah kita bahas sedikit demi sedikit. Yang jelas saya ingin mengatakan bahwa ada mekanisme tertentu dalam memahami hukum menurut Quran dan Sunnah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.